Saudara, kita masih akan melanjutkan dialog terkait teka-teki perahu Jokowi. Masih bersama dengan Mas Yunarto Wijaya dan Pak Budi Aristiadi. Pak Budi, saya balik lagi. Pak Budi, sebenarnya apa kepentingan Pak Jokowi untuk punya partai politik? Kalau selain menjawab tadi ya sikap dari PDIP. Bukan kepentingan Pak Jokowi, ini kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pendukung Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi masih muda. Masa dia pulang kampung? Enak aja. Masih 63 tahun, udah pulang kampung. Jadi menurut hemat kami, kita diskusi dengan banyak teman-teman, Pak Jokowi ini jangan pulang kampung, jangan pensiun, 63 tahun. Masih terlalu muda untuk ukuran seorang yang punya pengalaman 2 kali jadi wali kota, gubernur DKI, dan Presiden Republik Indonesia. Karena kita menilainya begini loh, pemerintahan Pak Jokowi ini berhasil, terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan-kekurangannya ada. Tentu ada beberapa kekurangan dalam pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Tetapi apa yang dicapai Pak Jokowi selama 10 tahun ini kan menurut kalkulasi kami luar biasa. Percepatan-percepatan, langkah-langkah terobosan. Ingat loh, Pak Jokowi ini termasuk pemerintahan yang bisa mendeliver banyak hal di dalam berbagai kegiatan kehidupan kemasyarakatan. Contohnya soal COVID, penanganan COVID. Kalau ada COVID tuh 2,5 tahun, 3 tahun, kita bisa lebih terbang lagi. Cuman kita nggak bisa nyalain keadaan, kita lihat ke depan, begitu loh. Oke. Karena itu kami memandang sayang sekali kalau Pak Jokowi eh, tidak terlibat lagi dalam berbagai urusan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Gitu loh. Kalau soal partai, terserah Pak Jokowi. Walaupun saya sudah dimarahin Pak Jokowi sih soal, Pak, Bapak jadi masuk partai, Pak. Saya mau jadi pensiun aja. Jangan begitu, Pak. Bapak masih muda kok udah pensiun. Saya bilang begitu ke Bapak. Jadi, tapi semua kan kembali kepada Pak Jokowi, sikap Pak Jokowi. Gitu loh. Oke, Mas Toto, kalau Mas Toto ngelihatnya setelah Pak Jokowi udah beres nih masa kepemimpinan pemerintahannya jadi presiden, apakah Pak Jokowi udah nggak punya kekuatan lagi atau gimana ngelihatnya? Kalau tanpa parpol ya? Kalau saya melihat, kan kebanyakan dari para pendukung Pak Jokowi, termasuk para relawan, mungkin termasuk Mas Muni ya, Mas Budi Ari, paling tidak nyaman dengan istilah petugas partai yang seringkali dianggap merendahkan posisi seorang presiden. Kalau konteks itu kita terjemahkan ke dalam bagaimana harusnya kita melihat masa depan Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi tidak usah masuk partai. Karena seseorang ketika sudah menjadi kader partai, yang tadi saya katakan, terdegradasi diingat orang hanya warnanya saja. Misal dari merah, kalau masuk Golkar, orang akan ingat Pak Jokowi dari merah menjadi kuning. Kalau masuk PAN dari merah menjadi biru. Kalau katakanlah Pak Jokowi ingin dikenang sebagai presiden seperti yang tadi Mas Muni sebutkan dengan berbagai legasinya, biarkan legasinya yang bekerja, biarkan infrastruktur yang sudah dibangunnya, omnibus yang dikeluarkannya, IKN yang sedang digagasnya dan ingin dibangunnya, itu yang akan terus membuat orang mengingat nama Pak Jokowi. Bahwa kemudian Pak Jokowi akan tetap ada dalam politik, menurut saya harusnya tidak didegradasi dalam konteks masuk partai. Bisa saja misalnya menjadi penasehat, saya tidak tahu apakah perlu ada perubahan nomenklatur ketika Pak Jokowi ditempatkan dalam posisi tertentu, tapi dengan catatan jangan membuat Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tereliminir ya kekuasaannya ya. Jadi tempatkan pada posisi beyond partai tadi. Saya harus mengatakan kalau ingin berpikir mengenai bagaimana nama besar Jokowi ini ada dalam menjadi pemain politik, tempatnya adalah Gibran. Karena Gibran adalah seorang wapres. Dan posisinya akan menjadi lebih kuat secara politik dalam koalisi kalau dia masuk ke dalam partai tertentu. Jadi kalau menurut saya paling baik adalah Pak Jokowi, boleh loh, Pak Jokowi pengen pulang kampung loh. Itu statement beliau sendiri. Tapi tempatkan beliau tetap misalnya untuk menjadi penasehatkah, diminta masukannya kah, tanpa harus terbatas ruang geraknya masuk ke dalam kader partai politik tertentu. Oke, berarti kalaupun gabung dalam partai politik nih misalnya kalau jadi, posisi apa yang sebenarnya paling strategis bagi Jokowi kalau misalnya memang masih ada kepentingan untuk melanjutkan legasi, Mas Toto? Menurut saya tidak perlu menjadi kader partai politik. Tempatkan Gibran untuk menjadi ketua umum partai tertentu. Walaupun ini akan memancing kontroversi lagi, karena kok baru masuk tiba-tiba bisa jadi ketua umum ya. Tapi itu hal lumrah ketika sosok tersebut sudah menjadi level wapres misalnya ya. Tetapi jangan kemudian tempatkan Pak Jokowi lagi-lagi tadi terkungkung mau jadi ketua umum, mau jadi ketua Dewan Pembina, mau jadi ketua Dewan Syuro. Warnanya itu akan menjadi hanya satu warna.
Padahal kan dalam penjelasan Mas Budi Ari tadi, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, legasinya itu harusnya ditempatkan melebihi berbagai macam warna. Dan biarkan Pak Jokowi tidak diingat hanya dalam satu warna, tidak lagi hanya menjadi kader partai atau petugas partai tertentu, tapi legasinya yang akan diingat orang. Oke, Pak Budi, tadi Mas Soto bilang gak usah lah gabung parpol biar legasinya aja yang bekerja. Projo ngelihatnya gimana? Gini, ini kan pandangan kami, semua pendukung dan pencinta Pak Jokowi. Imajinasi kami, Bapak masih muda, Pak Jokowi masih muda, sehingga sayang sekali kalau beliau off. Walaupun bukan Pak Jokowi tidak punya keinginan untuk, Pak Jokowi pernah ngomong sama saya, saya pulang kampung aja deh. Habis ini saya nggak usah nggak usah ikut urusan politik lagi. Loh, saya bilang, Pak, di Republik ini cuma Bapak yang punya pengalaman jadi wali kota, gubernur, dan presiden Indonesia, presiden Republik Indonesia 10 tahun. Bapak punya pengalaman untuk memberi input, memberi masukan-masukan yang berharga, karena Pak Jokowi punya pengalaman itu, gitu loh. Nah, bahwa nanti Pak Jokowi seperti apa ya, biar beliau yang memutuskan. Tapi buat kami kan, kami menyampaikan apa yang menjadi pendapat kami, gitu loh, bahwa Pak Jokowi ini aset bangsa. Sangat sayang sekali kalau Pak Jokowi memutuskan untuk pensiun atau pulang kampung. Tapi keputusannya tetap di tangan Pak Presiden, Pak Jokowi. Begitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, kemudian juga Mas Yunarto Wijaya, pengamat politik. Kita nanti lihat ya seperti apa jalan politik Pak Jokowi. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Muni. Dan